Bab 025. Selamat sore Dokter Siska, sapa Anton, sopan dan hormat. Dia sudah mengikhlaskan masa lalu dan belajar banyak hal dari itu. Untuk apa kamu datang kemari? Tanya Siska. Saat mengatakan itu dia melipat kedua tangannya di depan dada, seolah sedang menunjukkan kekuasaan. Dokter Nizam memanggil saya. Benarkah? Aku belum mengetahui tentang itu. Anda bisa menanyakannya langsung pada beliau. Saya bahkan membawa surat kembali. Anton mengeluarkan berkas dari tas yang dia bawa, mengambil selembar kertas pindah tugas resmi. Melihat itu Siska mengerutkan dahi, pasalnya Nizam tidak sedikit pun berbicara padanya tentang ini. Siska masih merasa jika dia memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan rumah sakit, padahal kini dia tidak punya hak apa-apa. Semenjak sahamnya dijual pada Daniel, hak istimewanya pun telah hilang. Terlebih daftar pemegang saham terbaru sudah diperbarui, tidak ada lagi nama Siska Thompson di sana. Dengan sedikit kesal Siska mengembalikan kertas itu pada Anton. Tapi dia tidak bisa pergi dengan harga dirinya yang terluka seperti ini. Siska kembali buka suara. Kuharap mulai sekarang kamu tahu harus berdiri di belakang siapa. Bukan Dokter Melia yang membuatmu terusir seperti kemarin, ucap Siska dengan suara pelan dan penuh penekanan. Ingin Anton tahu bahwa sejak dulu hingga kini dialah yang berkuasa di rumah sakit ini. Anton tidak menjawab, juga tidak memberikan respon apapun. Setelah mengatakan itu Siska pergi, sementara Anton tersenyum miring. Aku tidak akan jatuh di lubang yang sama Dokter Siska. Jadi jika Anda ingin kembali jatuh, jatuhlah sendirian. Batin Anton. Setelahnya dia kembali tersenyum, kembali menyapa semua rekannya dan segera menuju tuang kerja lamanya. Hari ini begitu indah bagi Anton dan tidak ingin pertemuannya dengan Siska merusak semuanya. Waktu berlalu. Di awal-awal Melia memang merasa tidak tega saat harus membiarkan baby Sa menyusu melalui Dot. Namun Nizam, Rahel dan semua keluarganya memberi dukungan penuh, membuatnya jadi lebih tenang. Memberi ASI dengan Dot bukan berarti ibu tidak menyayangi anaknya, kasih sayang ibu tetaplah tak terhingga. Bahkan Melia masih tergolong beruntung, karena ASInya selalu berlimpah. Memasuki usia 2 bulan baby Sa, bayi cantik itu tidak lagi menyusu pada Melia. Lama-kelamaan Melia pun terbiasa, semakin memudahkannya untuk melakukan aktivitas lain pula. Karena kini baby Sa bisa disusui oleh siapa saja, bahkan Bella dan Luna punya jadwal sendiri untuk menyusui keponakannya itu. Melia yang awalnya sulit tersenyum, kini mulai bisa tersenyum lebar. Hingga akhirnya tiba saatnya Melia kembali bekerja di rumah sakit antariksa. Semua orang sudah tahu jika hari ini Melia akan masuk, jadwal libur Melia tercatat di papan izin yang berada di ruang istirahat khusus para dokter jaga di IGD. Dan saat jam 2 siang, semua orang mulai menunggu. Pasalnya selama Melia tidak masuk, dia tetap menjadi bahan pembicaraan semua orang. Kini mereka sangat penasaran, akankah Melia datang bersama bayinya? Apakah Melia datang sendiri atau didampingi Nizam? Dan masih banyak lagi pertanyaannya lain. Sementara Melia yang tunggu-tunggu, tetap santai menjalani hidup. Jam 2 kurang 15 menit dia sudah memarkirkan mobilnya di area parkir rumah sakit. Dia datang sendiri karena Nizam masih sibuk. Nizam tengah menyiapkan pengumpan resmi yang akan dia buat jam 2 tepat nanti. Tepat saat istrinya tiba di rumah sakit. Kini bahkan di ruang rapat utama RS Antariksa sudah mulai berdatangan tamu, mulai para direksi rumah sakit, para pemegang saham dan beberapa orang berpengaruh. Tapi Melia tidak tahu itu semua. Setelah mobilnya terparkir sempurna, Melia turun dan melenggang masuk ke dalam rumah sakit. Sontak kedatangannya mencuri perhatian semua perawat. Melia terlihat semakin cantik dengan tubuhnya yang berisi. Bahkan para perawat wanita ikut terpesona melihatnya. Fokus mereka kini malah kecantikan Melia, bukan lagi gosip-gosip yang beredar.
Melia, panggil Tisa. Dia melambai meminta Melia untuk datang. Melia dan Tisa berpelukan erat sekali. Para perawat yang lain ikut tersenyum melihatnya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar anakmu? Tanya Tisa, pertanyaan yang juga ada di benak semua orang di sana. Aku baik, anakku juga baik, namanya Baby Aresa. Ya ampun, aku ingin sekali bertemu. Sahut Tisa antusias. Tisa masih ingin banyak bertanya, namun urung saat Anton datang menghampiri. Dia yang tahu kedatangan Melia pun memutuskan untuk menghampiri lebih dulu. Dan melihat Anton ada di rumah sakit ini cukup membuat Melia terkejut, dia tidak tahu jika Anton sudah kembali. Mulut Melia sedikit menganga menyambut antusias kedatangan Anton itu. Dokter Anton, sapa Melia dengan bibirnya yang tersenyum lebar. Namun Anton urung menjawab saat ada sebuah suara yang memutus pembicaraannya dengan Melia. Apa kalian tidak membaca pengumuman? Jam 2 akan diadakan rapat umum, kenapa masih di sini? Ucap Siska dengan suaranya yang dingin. Rapat umum? Tanya Melia karena dia sungguh tidak tahu apa-apa, bahkan Nizam tidak sedikit pun memberitahunya tentang ini. Sementara Siska yang mendengar pertanyaan itu dari mulut Melia langsung tersenyum miring, nampak sekali raut meremehkan dari wajah yang ia tunjukkan. Bersiaplah, aku punya kejutan, bisik Siska, membuat Melia merasa tak nyaman seketika. Melia, Siska dan Anton datang bersamaan menuju ruang rapat utama rumah sakit antariksa. Membuka pintu itu lebar-lebar dan Siska masuk lebih dulu. Dia tersenyum lebar dan menundukkan kepalanya hormat menyapa semua orang penting di dalam sana. Kemudian Siska melangkah mengambil posisi duduk di bagian paling depan, sejajar dengan orang-orang penting. Nizam juga ada di deretan itu. Sementara Melia dan Anton duduk di kursi kosong bagian belakang, bersama dengan dokter umum dan dokter spesialis lainnya. Sebenarnya ini pertemuan apa? Tanya Melia. Dia berbisik pada Anton. Sementara yang dibisiki malah mengukir senyum tipis. Anton sudah tahu semua tentang pertemuan ini. Nanti dia bahkan akan bicara pula. Aku juga tidak tahu, kita dengar saja, jawab Anton. Setelah mengatakan itu dia langsung menghadap ke depan, melihat pembawa acara yang mulai membuka rapat umum ini. Tak lama kemudian Nizam maju ke depan menyampaikan kata sambutan dan juga mengatakan kenapa rapat umum ini diadakan. Tentang daftar baru pemegang saham di Rumah Sakit Antariksa, Nizam mengucapkan terima kasih dan berharap pihak rumah sakit dan para pemegang saham dapat bekerja sama dengan baik. Dan saat Nizam mengutarakan tentang itu, Siska mulai sedikit merasa cemas, dia menelan ludahnya dengan susah payah. Karena tidak melihat namanya di layar besar di depan sana. Yang dia baca adalah Daniel Lincoln. Siska lantas melirik Daniel yang duduk cukup jauh darinya, dia tersenyum ke arah pria itu tapi Daniel tidak melihatnya. Tenanglah Siska, dia akan selalu mendukungmu dengan saham 25% itu. Batin Siska, berpikir seperti itu membuatnya bisa bernafas lega. Setelah bicara tentang saham, Nizam kemudian mengatakan poin kedua. Saya, secara resmi menyampaikan pengunduran diri dari posisi Direktur Utama Rumah Sakit Antariksa, ucap Nizam. Sebuah ucapan yang membuat semua orang tercengang, bukan hanya Siska, namun Melia juga. Kenapa jadi seperti ini? Sebenarnya apa tujuan rapat ini? Melia terus bertanya di dalam hati. Tatapannya terus mengunci sang suami yang bicara di depan sana. Sementara Siska merasa keputusan Nizam itu tidak masuk akal, dia ingin menginterupsi namun dicegah oleh Daryl. Sesaat ruang rapat memang terdengar bising, namun kembali kondusif saat beberapa orang panitia rapat menenangkan. Sejak awal, posisi ini bukanlah milikku, melainkan milik keturunan keluarga Walker, terang Nizam. Dia lantas menceritakan sejarah tentang 10 tahun silam. Tentang pernikahan yang dia lakukan untuk memiliki hak menduduki posisi Direktur Utama Rumah Sakit Antariksa.
Kabar yang selama ini simpang siur kini Nizam jabarkan dengan sangat rinci. Entah kenapa Melia merasa terharu, ketika cerita tentang keluarganya kembali dikenang, air matanya jatuh dengan sendirinya. Namun Melia coba tegar, sebelum orang lain menyadari jika dia menangis, Melia buru-buru menghapus air mata itu. Dan sekarang, nona muda keluarga Walker telah kembali. Dialah yang akan menduduki kursi direktur utama di rumah sakit antariksa, jelas Nizam. Seketika ruang rapat kembali riuh, mulai bertanya siapakah keturunan terakhir keluarga Walker itu. Di saat keadaan riuh, Siska pun mulai merasakan kecemasan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dia akan tahu siapa istri sesungguhnya Nizam, pria yang dia cintai sejak lama. Ada perasaan cemas yang tiba-tiba masuk ke dalam hati Siska. Suasana riuh itu pun kembali hening, saat akhirnya Nizam kembali buka suara. Dan dia adalah Melia Walker. Dek, Melia sangat terkejut, dia sungguh tidak menyangka jika sekaranglah saatnya dia kembali. Orang-orang akan kembali mengingat tentang ayahnya yang legendaris, Ronald Walker. Dokter bedah ternama 11 tahun silam, sebelum nyawanya terenggut dalam kecelakaan naas itu. Melia masih terpaku, kedua matanya berkaca-kaca saat melihat Nizam memperkenalkan dirinya dengan rinci. Tentang dia yang selama ini bersembunyi dari ketakutan dan mencoba bangkit. Juga tentang semua pencapaiannya dalam dunia medis. Sebenarnya Melia memilih menjadi dokter umum bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena dia yang begitu spesial. Melia mewarisi keahlian sang ayah yang ahli dalam 3 ilmu bedah sekaligus, mulai dari bedah saraf, bedah ortopedi, bedah digestif. Karena itulah saat masuk ke rumah sakit ini, Melia merupakan satu-satunya dokter yang direkomendasikan oleh guru besar. Semua orang terperangah, mulai menatap Melia dengan kagum, terlebih semua dokumen dan arsip Melia terpampang jelas dalam monitor lebar di depan sana. Di saat Nizam selesai menjelaskan semuanya, dia meminta Melia untuk naik ke atas panggung. Namun Melia yang terlanjur haru tak mampu untuk berdiri, dia terpaku dengan tatapan dalam sang suami dari depan sana. Sampai akhirnya Anton bangkit dan membawa Melia untuk maju ke depan. Dia adalah Melia Walker, direktur utama rumah sakit antariksa yang baru sekaligus istriku, jelas Nizam saat Melia mulai naik. Nizam pun mengulurkan tangannya, meminta Melia untuk menyambut itu. Dan setelah suami istri ini bersama, Anton turun. Sampaikan kata sambutanmu, bisik Nizam. Dan Melia menangis dengan bibirnya yang tersenyum. Melia lantas menghapus air mata itu lalu berjalan menuju tengah podium dan Nizam sedikit menyingkir memberi waktu untuk istrinya. Dan dengan suaranya yang terdengar lugas, Melia memperkenalkan dirinya sebagai nona muda keluarga Walker. Sebagai pemimpin baru di rumah sakit antariksa. Aura kepemimpinan Melia begitu terlihat jelas, pesonanya bahkan bisa menghipnotis semua orang. Namun tidak dengan seorang wanita bernama Siska. Melihat Melia berdiri di depan sana membuat nafasnya seperti putus-putus. Tenggorokannya tercekat dan tangannya terkepal kuat. Tidak, apa-apaan ini semua. Bukan seperti ini yang aku mau. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Stop, pekik Siska. Dengan lancang dia menghentikan ucapan Melia di depan sana. Siska bahkan langsung bangkit dari duduknya dan menatap nyalang pada Melia. Pergantian pemimpin tidak bisa dilakukan semudah ini. Setidaknya 51% pemegang saham menyetujui keputusan itu. Terang Siska dengan suaranya yang lantang, kini semua mata tertuju padanya. Dan mendapati pertanyaan itu, kini giliran Nizam yang maju. 100% pemegang saham menyetujui pergantian pemimpin, lalu apa masalahnya Dr. Siska? Tanya Nizam. Mendapatkan dukungan dari Adam Malik membuat Nizam dengan mudah mendapatkan suara para pemegang sahamnya. Siapa yang tak kenal Adam Malik? Dia adalah sang penguasa pemilik Malik Kingdom.
Dan mendengar itu Siska menggelengkan kepalanya kuat, dia lantas menatap Daniel. Namun pria yang ditatapnya hanya memberikan senyuman kecil, tanpa ada niat untuk membela. Lantas asisten Daniel mendekati Siska dan menunjukkan surat perjanjian di antara mereka. Dalam surat itu, Daniel hanya akan mendukung Siska selama 2 bulan penuh. Selepasnya di antara mereka tidak ada urusan apapun. Siska tidak tahu, jika sebelumnya Nizam sudah lebih dulu menghubungi Daniel untuk ini. Nizam sudah merencanakan ini semua dengan sangat matang. Tidak, pekik Siska. Dia berteriak kencang sampai tak sadar jika semua orang memperhatikan. Melihat Siska yang seperti kehilangan kendali, Daryl dengan segera mencekal tubuh wanita ini. "Lepaskan aku." "Tenanglah dok," jawab Daryl. Dia memegang kedua tangan Siska semakin kuat. Siska harus tetap berada di ruangan ini sampai rapat selesai. Sementara orang-orang yang berada di ruang rapat itu mulai menatap tak suka pada Siska. Sikap yang Siska tunjukkan sungguh memalukan, tidak mencerminkan etika yang baik. Padahal jika dia ingin mengajukan keberatan bisa diutarakan baik-baik, akan ada sesi tanya jawab di setiap rapat diadakan. Tapi Siska malah memotong dengan suaranya yang lantang, seolah dia adalah seorang penguasa. Padahal kini dia bukan siapa-siapa. Nafas Siska terdengar memburu, mengisyaratkan kemarahannya yang sudah siap meledak. Sementara Nizam meminta Melia untuk melanjutkan ucapannya dan menutup dengan benar. Selesai Melia mengucapkan sambutan, Nizam kembali mengambil alih podium. Nizam mengatakan jika dia akan melakukan tugas akhirnya sebagai direktur utama di rumah sakit ini. "Dr. Siska Thompson, Anda dipecat dari rumah sakit antariksa secara tidak hormat," ucap Nizam. Semua ucapan yang keluar dari mulut Nizam selalu mampu membuat orang tercengang. Apalagi Siska, dia sampai tidak bisa berkata apa-apa dengan jantungnya yang bergemuruh hebat. Tidak sampai di sana Nizam pun menyampaikan alasan kenapa dia melakukan itu kepada Siska. Mulai dari kasus Priscilla, memanipulasi data dan penggelapan dana pasien. Untuk mendapatkan gelar dokter teladan, Siska memanipulasi data pasiennya. Pasien yang belum sembuh, Siska klaim sembuh atas penangannya.